Sound itu tidak penting sebenarnya untuk sebuah teater. Halo, salam jumpa lagi dengan berita teater. Ada sebuah quotes dari Madura, ngapote ala jere eta ngaleh. Tampak keputih-putihan dari kejauhan layar kapal. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Yang penting ada quote-nya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita menghadirkan bukan aktor, bukan sutradara, bukan penulis naskah, tapi seorang yang ahli di bidang audio atau tata suara, Mas Luis. Tepuk tangan dong. Mas, tadi itu aku sebelum dihubungi, aku sempat tanya sama Ciu kalau nggak salah. Wah, Luis, iki wong apa? Wong Spanyol, wah. Prancis. Oh, Prancis. Oh, ça va bien. Oke, Mas Luis, sehat Mas? Sehat. Wah, aku lihat Mas Luis tadi kayak selalu murah senyum. Oke, Mas Luis, kita akan menarik teater ke wilayah yang lebih luas ya. Sebelumnya kami pernah mengundang Mas Kijing di musik dan juga Mas Steven di musik teater juga. Mungkin kita akan tetap mengulik soal audio. Nah, mungkin sekarang lebih tepatnya ke tata suara di seni pertunjukan. Oke. Tadi Mas Luis sempat nyindir. Lah kalau seni pertunjukan kenapa bukan berita pertunjukan ya? Ya berita, ya teater kan bagian dari pertunjukan toh. Oke. Mas Luis, kalau dari Mas Luis masih sibuk di bidang tata suara kan Mas? Udah enggak, pensiun saya. Oh, sudah pensiun? Iya. Wah, lanjut sibuk apa sekarang Mas? Ada satu hal yang saya geluti semenjak COVID ini ya. Lah, COVID pertunjukan nggak ada. Oh, iya sih. Iya, akhirnya pensiun aja dah. Oh, tapi kan misalnya kayak sekarang kan malah zamannya orang pada bikin podcast gitu Mas. Ya, ada beberapa membantu teman, tapi dunia audio tetap nggak bisa hilang. Saya tetap mencintainya, cuma sudah tidak menjadi profesi. Oh, Ya, tapi dulu berangkatnya jenengan memang musisi atau ya, ada memang sedikit gimana? basic musisi, tapi saya akhirnya memilih ke bidang audio. Oh, kenapa Mas? Itu gara-garanya lucu itu. Jadi waktu itu di kampus saya ada kesempatan main solo instrumen gitu ya. Saya udah mempersiapkan 2 bulan itu untuk solo itu kan. Pas cek sound bagus. Pas malam soundnya hancur. Walah. Kenapa Mas? Pecah atau maksudnya? Ya nggak karu-karuan ya. Itu saya kecewa banget. Akhirnya ini kenapa sih kok bisa gini? Ternyata dari permasalahan audionya. Nah, berawal dari itu akhirnya saya tertarik untuk mendalami audio. Awalnya itu. Wah Gitu. menarik ini. Kalau di Joker itu ya, itu Joker adalah orang baik yang tersakiti. Kalau ini Mas Luis ini adalah musisi yang tersakiti ya. Berawal dari tersakiti di audio jadinya malah jadi seorang ahli audio gitu. Nah, untuk menguliknya itu jenengan dulu belajarnya mulai dari apa Mas? Kalau mungkin belajar mixer atau belajar apa biasanya? Nguli. Nguli? Iya. Nguli maksudnya gimana Mas? Iya, jadi kuli sound. Oh, Awalnya gulung kabel iya, gitu. jadi saya punya guru saya pertama dan sampai sekarang saya masih menjadi guru saya. Itu ketika saya ikut dia langsung yaudah kamu nguli dulu. Oh, oke. Ya saya juga bingung maksudnya nguli ki piye ya sungsung gitu. Nah, tapi oke lah karena keinginan saya yang tinggi untuk belajar itu ya apapun sarannya dia saya jalankan. Ternyata memang manfaatnya setelah sekian puluh tahun baru tahu ternyata manfaatnya seperti ini kalau saya berangkat dari nol. Banyak hal yang didapat dari situ. Istilahnya harus nyantrik dulu lah Mas ya. Iya. Oh. Nah, terus apa ya? Selama ini kalau jenengan memegang tata suara itu apakah ya hanya yang elektrik saja ataukah juga termasuk tata ruang akustik gitu juga Mas? Yang pertama kalau untuk sebuah seni pertunjukan saya harus melihat dan paham dengan konten pertunjukan itu sendiri. Oh, oke. Misalnya apa nih? Teater misalnya. Oh ini teater. Oke. Teater seperti apa? Kalau bisa sih saya sempat melihat pas latihannya. Biasanya saya gitu. Jadi, kayak gini toh. Oh gini. Kemudian ngobrol dengan orang yang berkompeten di situ, misalnya sutradaranya atau gimana. Oke, terus nanti mainnya di mana? Di sini juga. Oh, di sini. Oh, gini. Kemudian
ya untuk melengkapi juga iki temanya apa sih ya. Tema teater ini apa sih? Ini gini. Oh gitu. Nah, itu bekal yang saya kumpulkan untuk saya menciptakan sebuah desain nantinya. Jadi berawal dari itu akhirnya saya membuat desain. Desain dalam arti lebih luas ya, tentang tata letak, kemudian equipment-nya apa saja yang digunakan, seperti itu. Gedungnya ini seberapa kapasitasnya, nanti ini penontonnya penuh nggak misalnya, penuh, oh gitu. Nah dari itu saya mendesain. Setelah saya desain, baru nanti berkaitan dengan pihak vendor, saya mengajukan beberapa spesifikasi, saya butuh ini. Gitu. Kemudian berbincang dengan kru, kok ngene ya, ketiga ini. Biasanya seperti itu. Oh gitu. Kalau ini Mas, kan biasanya ada beberapa ruang-ruang yang bisa dibilang itu tidak akustiknya itu jelek. Nah gitu. Nah itu apakah itu juga bidang Mas untuk menyesuaikan ruang itu agar tetap bisa digunakan? Nggak usah pakai sound. Nggak usah pakai sound malah. Jadi kalau apalagi teater ya, sound itu tidak penting sebenarnya. Untuk sebuah teater tidak penting karena dunia teater itu dinamikanya kan lebar banget ya. Kadang orang berbicara pelan banget, kadang dia teriak dan power dari orang-orang teater tuh udah 200% lah ya. Jadi buat apa sound gitu loh. Terus kalau misalnya orang teater dia acting sesuatu di panggung dan dia ngomong pelan banget. Terus nanti protes loh, kok nggak denger ini soundnya gimana? Loh, memang dia ngomongnya pelan biar nggak didengar. Jadi sebenarnya nggak penting sound itu kalau untuk sebuah pertunjukan teater. Gitu ya Mas. Iya. Jadi seharusnya nggak usah pakai sound-soundan ya Mas. Ya, tapi ini ada kaitannya dengan ruangan. Jadi fungsi utama sound itu sebenarnya dia membesarkan sumber bunyinya. Membesarkan sumber bunyinya dari sumber yang ada dibesarkan agar sampai ke jangkauan yang paling jauh misalnya. Ya seperti itu. Tetapi ada sedikit kendala kalau kita menangani sebuah pertunjukan. Kalau ini saya menemukan konsep sendiri sebenarnya. Dalam menangani sebuah event pertunjukan di mana di situ ada sumber objek dan ada visual, ada suaranya. Ketika itu dijembatani oleh sebuah sistem audio, itu tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Yang maksudnya nggak boleh berubah apanya? Contohnya gini, misalnya dikatakan berubah, misalnya gini, oh nanti kamu pasang speaker aja rata pokoknya di sini. Oke, rata. Semuanya udah rata di dalam ruangan itu. Begitu main, yang memperagakan di sana tapi suaranya di sini. Nah ini kalau untuk sebuah seni pertunjukan jelek banget. Kita melihat orangnya di sana di panggung, tapi suaranya di sini. Itu nggak masuk. Bener. Nah ini yang seringkali terlewatkan oleh orang-orang praktisi audio. Wes yang penting roton, kono lah enak ini. Sepenting krungu. Iya, oke, secara intensitas oke enggak masalah. Tetapi kalau kita melihat pertunjukan di situ ada visual, visualnya di sana, gitu. Kok suaranya di sini? Bener. Seperti kita menggunakan headphone kan? Bener. Ya dari permasalahan itu saya selalu mengusahakan bagaimana agar suara itu juga keluar dari sumbernya. Jadi mungkin katanya dengan penempatan speaker ya. Ya, speaker otomatis speaker itu harus berada dekat di sumbernya. Harus dekat di state-nya di sana. Ya speakernya harus di sana. Kalau masalah nanti yang paling belakang sendiri nggak kedengeran, ya kamu maju. Bukan ya. Tapi menarik ini. Sampai cawe-cawe penonton juga. Saya sering grumel, duh kok gini sih. Kadang gitu, yang penting speaker cilik-cilik roto dalam gedung gitu. Tapi begitu kita melihat pertunjukan di mana ada orang dialog, orangnya di sana, suaranya di sini, itu nggak enak banget itu. Nggak enak banget. Jadi saya selalu berusaha untuk penempatan setting speaker itu juga berada di dekat objeknya gitu loh. Jadi seolah-olah memang itu suaranya dari aktornya itu. Ya, misalnya seperti teater arena punya sini yang melingkar. Itu kalau kita tidak jeli, mau naruh speaker di mana? Iya sih, benar. Ya kan? Mau naruh di mana? Di atas, kiri, kanan, lo yang main di bawah. Benar. Nanti kita ngeliatnya di bawah, suaranya dari sini dan sini. Itu nggak enak banget. Yes. Apalagi mereka keliling penontonnya. Benar. Nah di situ saya pernah menerapkan sistem. Berarti di speaker ini saya taruh di bawah. Di bawah, di pinggir-pinggirnya stage yang melingkar itu dengan konsep melingkar juga. Jadi dia melempar ke atas.
Oh. Jadi orang dimanapun dia duduk melihat permainan di stage itu, suaranya juga dari situ juga. Bener. Itu sangat enak banget. Iya. Ya itu yang sering terlupakan ya. Iya. Ya ini juga saya baru sadar Mas. Pun juga teman-teman teater pun juga banyak yang masih melakukan itu gitu. Karena yang penting suara aktornya kedengaran. Tapi mereka tidak mempertimbangkan itu dari mana sumber suara. Ya bener ya. Ya kayak kita nonton di bioskop sebenarnya malah bioskop ini sudah tata suaranya udah bagus ya Mas ya. Cuman ya nonton di bioskop tapi suaranya cuma dari depan itu kan ya kurang terasa gitu ya Mas ya. Oh, wah menarik ini. Nah, apa Mas? Lah Mas kan sudah nggak sibuk di bidang audio lanjut. Alat-alatnya itu gimana Mas? Saya nggak punya alat. Oh nggak punya alat Mas? Saya nggak punya alat. Oh berarti. Jadi saya cuma SDM. Oh. Ya saya SDM. Saya bekerja sama dengan vendor, dengan teman-teman praktisi, talent, dengan saya yang menjembatani mereka, saya yang membuat konsepnya. Nanti mungkin saya juga yang mancal juga seperti itulah kira-kira. Oh, wah menarik ini apa? Berarti kalau diundang praktis ya Mas ya, nggak usung-usung, cuman datang terima beres ngatur-ngatur. Nah, Mas, nah ini mungkin ada ilmu nggak Mas? Gimana sih sebenarnya untuk mengatur? Ya selain tadi ya, selain meletakkan sound itu di sumber suara, untuk memilih ruang sendiri itu Mas. Gimana sih ruang akustik yang baik itu gimana Mas? Ruang itu akan menjadi kendala ketika menggema ya. Nah, ketika seandainya tidak ada opsi lain dan hanya ruangan itu menggema, kita coba sih pentas di ruangan gema itu, denger nggak? Denger, ya udah nggak usah pakai sound kan gitu. Nah, tetapi kebutuhan sound di situ untuk apa dulu? Untuk sebuah ruangan menggema kan gitu. Kalau saya melihatnya pertama dari itu dulu. Tetapi ketika ruangan itu menggema dan itu menjadi sebuah kendala, bagaimana solusinya? Sebenarnya banyak untuk meminimalkan gema ruangan ya. Misalnya dari AC, AC, hajar dengan AC jor-joran paling dingin pokoknya. AC itu bisa meredam ini ya Mas? Ya, karena udara menjadi lembab, kelembapan, terus cepat rambat bunyi kan menjadi pelan. Wah Mas, asik ini. Asik ini. Ya kan? Ya, saya dulu pernah di satu instansi pemerintah, saya ngajar di sana, itu studionya build up dari orang luar yang bikin. Itu di sana suhu AC harus 16. Harus 16. Kalau belum mencapai 16 derajat tidak boleh take atau digunakan. Ya, ternyata pengaruh dengan hubungannya dengan akustik seperti itu. Itu pertama AC. Yang kedua ya perbanyaklah benda-benda yang tidak keras ya. Kayak lukisan misalnya seperti itu. Cara ngatasinya seperti itu. Tapi kalau untuk sebuah gedung yang tidak penggunaannya tidak permanen, kita pengen itu menjadi lebih sedikit kedap, kita pakai plastik mika. Oh, mika Mas? Ya, plastik mika lembaran per meteran itu loh. Ya itu dijembreng aja di dinding. Oh, malah lah kalau biasanya kan ada yang sok pakai geber gitu tuh Mas. Nah itu lebih baik yang mana Mas? Gebernya bahannya dari? Ya apa ya biasanya apa sih geber itu? Kainnya apa biasanya dari apa? Ya kain bisa meredam tapi tidak meredam banget. Oh malah bagusan mika ya Mas? Plastik mika. Oh. Di kelambrake aja di dinding itu kayak korden gitu ya, plastik mika transparan gitu. Udah. Ini seruangan ini kasih mika semua plastik, dilakban atasnya biar nggak jatuh misalnya. Oh, wah yuk kedap. Tapi yuk panas ya Mas ya kalau gitu ya. Oh, tapi benar ini resikonya kalau pakai AC kademen, pakai mika kepanasan, ongkep ya. Kalau nggak permanen ya. Iya. Tapi kalau mau dibikin permanen, kita bikin bingkai kayu. Bingkai kayak lukisan gitu, tapi kanvasnya itu plastik mika gitu. Nah, nanti bingkainya di kotak, ada yang memanjang, tempel aja ke dinding-dinding. 80% dari luas dinding itu dikasih itu sekalian artistik kan. Iya benar. Saya dulu pernah bergabung di salah satu studio di Sturan, itu saya pakai teknologi itu. Oh oke. Jadi saya bikin bingkai gitu, tengahnya plastik mika, saya lem, bingkainya dicat merah, biru apa gitu, tempelkan aja ke dinding. 80% berfungsi. Wah. Asik. Nah, berarti apakah itu juga berarti kan ada teater yang menggunakan properti atau menggunakan setting yang besar-besar, itu juga mempengaruhi akustik juga, Mas? Ya, pasti mengaruhi. Soalnya saya pernah ada lihat pentas itu berapa waktu yang lalu. Cuma propertinya ditaruh di mana? Di panggung. Di panggung. Misalnya kan
ada Oh, model- enggak begitu. Enggak begitu ya, Mas? Enggak begitu. Yang berpengaruh itu kan kita permasalahannya tadi kan menggema ya. Iya. Gema itu kan sumbernya dari dinding. Oh, berarti di Mantulnya di tempatnya dinding. penonton itu ya, Mas? Oh. Jadi kalau propertinya itu ditempelin ke dinding mungkin baru pengaruh. Oh, iya, Kalau iya, di tengah iya. stage ya enggak. Iya iya iya. Tapi menarik itu, belum ada itu settingnya ditempel di penonton ya. Misalnya Itu yang main siapa? becaknya tempelin ke dinding ya Bener, pasti bener. pengaruh ke akustik. Bener bener bener. Wah asik ini. Wah banyak banget. Nah ada lagi nggak Mas? Trik-trik untuk menata akustik ruang yang ya secara seperti itu selain mika tadi terus AC. Mika, AC, penonton ya. Oh penonton. Oh iya sih. Ya, penonton dan lantai juga. Jumlah penonton itu juga Lantai juga pengaruh, lantai karena suara itu juga mantulnya dari bawah juga kan. bener. Ya, jadi lantai kalau misalnya keramik gitu ya pasti resiko pantulannya akan lebih besar. Bener. Terus penonton, jumlah penonton. Jadi kadang kita pada saat gladi atau cek sound dengan malam itu pasti akan berbeda sound. Nah, itu agak susah. Iya. Agak susah. Masa kita cek sound mendatangkan penonton? Bisa nggak Mas Andre? Bisa. Mas Andre bisa. Kalau itu Menonton bayaran. kalau itu bisa untuk seorang audio desain, enak banget itu. Iya, Penonton ini cek sound, nonton misalnya. Iya. Kan? Tapi memang selalu itu ya Mas Ya, resikonya itu karena kendala seperti di gedung-gedung pertunjukan yang misalnya kayak Jogja Taman Budaya ya yang spektakuler. Itu pengaruhnya gede banget. Cek sound di sana nggak mungkin AC hidup. bener. Ya kan? Nggak mungkin di sana AC hidup. Iya. Panas kayak gitu. Penonton nggak ada. Kita membuat sedetail apapun nanti malam pasti berbeda. Iya. Nah itu biasanya kami para pelaku audio itu sudah harus bisa membayangkan ini nanti malam kalau penonton penuh dan AC nyala berarti tingkat kekedapannya kira-kira segini. Oh berarti saya menghajarnya segini ya misalnya gitu. Oh iya. Ya biasanya pada saat kita gladi atau cek sound itu kita lebihkan, kita overkan. Jadi kita harus bikin bising banget. Oh malah ketika gladinya ya Mas ya? Iya, Di kita overkan bikin agak bising sehingga nanti malam dia akan kedap dan enak. Oh. Tapi kalau pada saat gladi itu kita buat nyaman, nanti malam kurang Oh, iya kenceng. sih. Pasti kurang kenceng. Mas ini soalnya aku nggak kenceng. Bener. Oh iya. Berarti memang juga harus ini ya Mas ya, harus bisa memperkirakan penonton dan sebagainya. Oh ini banyak yang luput ini teman-teman. Ya utamanya teman-teman teater kampus atau teman-teman yang memang tidak terlalu mengenal sound, ini hal yang bisa dikulik ini. Itu untuk indoor. Untuk indoor. Nah kalau outdoor